Saudari dan saudara yang terkasih, salam jumpa lagi dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Kamis 19 Desember 2024. Hari biasa Pekan Khusus Advent, hari keempat Novena Natal. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Kitab Hakim-Hakim, bab 13 ayat 2-7. Dilanjutkan ayat 24 sampai 25a. Bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Percaya pada janji Allah yang menggenapi semuanya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar kisah-kisah kelahiran yang membawa harapan baru bagi umat manusia, yakni kelahiran Simson dan Yohanes. Dua kisah kelahiran ini semuanya dari perempuan mandul. Dalam konteks Alkitab, kemandulan melambangkan ketidakberdayaan manusia tanpa campur tangan Allah. Maka sesungguhnya, kelahiran Simson dan Yohanes menarasikan tentang intervensi ilahi yang mengubah kehidupan manusia. Kelahiran Simson bermula dari Tuhan yang hadir secara langsung melalui malaikatnya, yang menampakkan diri kepada istri Manoah, seorang perempuan mandul, dan menyampaikan janji kelahiran seorang anak namanya Simson yang akan mulai membebaskan Israel dari penindasan bangsa Filistin. Istri Manoah sungguh percaya pada janji Allah, dan Allah menggenapi semuanya. Janji kelahiran Simson menegaskan bahwa Allah tidak melupakan umatnya, meskipun mereka berada dalam kondisi keterpurukan spiritual dan sosial. Di sini terungkap tema penebusan Allah yang bekerja melalui orang-orang yang tampaknya tidak layak atau lemah, dan kehidupan Simson yang dipenuhi dengan panggilan ilahi mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu membawa harapan dalam situasi yang tampak mustahil. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbeda dengan kelahiran Yohanes yang diragukan oleh Sakaria atas janji Allah yang disampaikan kepadanya di bait Allah melalui malaikat Gabriel, bahwa ia dan istrinya Elisabet yang sudah lanjut usia akan memiliki seorang anak namanya Yohanes. Atas keraguannya, ia dihukum menjadi bisu sampai janji itu tergenapi. Yohanes lahir untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yohanes dipilih untuk memulihkan hati umat Israel kepada Allah dengan menyerukan pertobatan. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya iman dalam menanggapi karya Allah dan menunjukkan kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan untuk menggenapi janjinya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik kisah kelahiran Simson maupun Yohanes Pembaptis memperlihatkan pola yang sama. Pasangan yang mandul, campur tangan Allah melalui malaikat, dan kelahiran seorang anak yang memiliki misi khusus dari Allah. Keduanya menggambarkan kuasa Allah yang mengubah kemandulan baik secara fisik maupun rohani menjadi kelimpahan dan harapan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa masa Advent adalah waktu untuk percaya pada karya Tuhan, bahkan di tengah keterbatasan dan kesulitan kita sehari-hari. Tuhan adalah Allah yang memenuhi janjinya, membawa terang di tengah kegelapan, dan memberikan harapan di tengah ketidakpastian. Sama seperti kelahiran Simson dan Yohanes Pembaptis membawa pembaharuan, kita dipanggil untuk membuka hati kepada karya Allah yang membaharui hidup kita. Allah setia memenuhi janjinya, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Mari kita memperbaharui iman, meninggalkan keraguan seperti Sakaria, dan menerima panggilan Allah dengan hati yang terbuka. Semoga kita seperti istri Manoah dan Elisabet percaya pada janji Allah
Dan seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita pun mempersiapkan hati kita dengan pertobatan, doa, dan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang setia pada janji-Mu, kami bersyukur atas kasih dan pengharapan yang Engkau berikan di masa Advent ini. Bantulah kami untuk mempersiapkan hati kami seperti istri Manoah dan Elisabet yang tidak ragu akan janji-Mu untuk menyambut kedatangan Sang Mesias dengan iman dan kesetiaan. Jadikanlah hidup kami cerminan kasih-Mu, membawa harapan kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.